bagaimana cara menyikapi lingkungan kerja yang jauh dari sunnah Nabi. Ana pun lama-kelamaan merasa futur, malas, tak semangat lagi, hilang semangat karena merasa sendiri berada di atas jalan sunnah tersebut. Saya ingin mengajak Anda untuk melihat dari sudut pandang yang berbeda. Sudut pandang Anda sudah kita dengar dari pertanyaan. Saya sendiri, Ustaz. Akhirnya saya malas. Mari lihat dari sudut pandang yang berbeda. Yaitu, sebanyak ini teman kerja saya, hanya saya sendiri yang dipilih oleh Allah. Sehingga dengan itu Anda bersemangat. Kenapa tidak dipandang, ya Allah, alangkah besar nikmat Engkau yang Kau berikan kepada aku. Sebanyak ini teman-teman kerjaku, hanya aku sendiri yang Kau pilih untuk mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW ini. Begitu mahal hidayah itu, begitu langka hidayah itu, begitu baiknya Engkau kepada aku. Kenapa aku sendiri yang dipilih? Kenapa tidak melihat dari sisi itu? Sehingga memperbanyak rasa syukur, sehingga mendapatkan janji Allah, Allah tambahkan. Sebagian kaum muslimin mengatakan kepada saya, langsung kepada saya, dia katakan, Ustadz, satu kabupaten di daerah saya hanya 3 keluarga yang mengikuti sunnah Rasul. Yang lainnya ikut kebiasaan masyarakat. Hanya 3 keluarga saja, satu kabupaten. Saya katakan, wajib bagi Anda untuk bersyukur. Satu kabupaten hanya 3 keluarga yang dipilih, salah satunya keluarga Anda. Anda beserta keluarga, tidak Anda bahagia? Harusnya Anda bersedih atau bahagia ini nikmat yang seperti ini? Bahagia, bukan sedih. Nabi Muhammad SAW pun dahulu ketika berdakwah dimulai dari sendiri. Betul tidak? Tambah 1, tambah 1, tambah 1. Jadi 11, jadi 12. Dari seluruh penduduk bumi. Bukan hanya satu kabupaten dan satu rekan kerja. Begitu memang para nabi dan para rasul. Kenapa tidak dipandang dari sudut bahwa ini adalah nikmat Allah besar yang wajib kita syukuri dan wajib kita untuk bersyukur kepada Allah dan memperbanyak amal soleh agar dia bertahan di atas hidayah itu. Sisi berikutnya adalah ajak orang lain. Setelah kita mensyukurinya, ajak orang lain. Siapa tahu dari rekan kerja ada 1 atau 2 orang sehingga Anda semakin nyaman ada teman 2 atau 3. Wallahu a'lam. Dan zaman Anda hidup sekarang memang zaman yang dikatakan Nabi, sunnah ketika pertama kali, Islam pertama kali diajarkan atau disampaikan kepada manusia, manusia menganggapnya asing. Dan nanti di akhir zaman akan kembali dianggap apa? Asing. Hadis sahih, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Awalnya Islam dimulai dianggap asing dan dia akan kembali dianggap asing. Sehingga yang benar-benar mengamalkan sunnah Nabi dianggap asing, walau di tengah umat Islam sendiri. Sehingga mereka sebut sesuatu yang diajarkan Nabi, sesuatu yang diperintahkan Nabi, sesuatu yang Nabi melakukannya, mereka anggap ciri-ciri teroris. Di tengah umat Islam sendiri. Sehingga ketika orang tua melihat anaknya punya ciri-ciri mengamalkan sunnah Nabi, dia takut anaknya jadi teroris. Sunnah Nabi sudah dianggap sesuatu yang harus ditakuti di tubuh umat Islam. Di sini, di negeri yang kita cintai ini. Saking sudah jauhnya umat Islam dari sunnah Nabi SAW. Dan saking kuatnya musuh-musuh Islam merubah cara berpikir. Dengan izin Allah pasti menggunakan media-media yang mereka gunakan untuk merubah cara berpikir umat Islam.